Kadang rezeki tidak benar-benar berhenti, ia hanya menunggu hati yang cukup hening untuk mendengarkan arah alirannya. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa tetap berjalan seperti biasa, namun di dalam dada muncul jeda yang tak bernama. Bukan kesedihan yang tajam, bukan pula kegembiraan yang memuncak, melainkan ruang sunyi yang pelan-pelan melebar. Di tengah keramaian, ada perasaan seolah berdiri sendiri. Di tengah rutinitas, ada bisikan halus yang tak terdengar oleh siapapun selain diri sendiri. Pada momen seperti itu, banyak hal yang biasanya terasa ringan mendadak menjadi berat, dan sesuatu yang dulu mengalir lancar kini seakan tertahan tanpa penjelasan. Bukan karena usaha berkurang, bukan pula karena doa berhenti terucap. Justru seringkali, ketika seseorang telah melakukan begitu banyak hal, ada rasa heran yang diam-diam muncul. Mengapa langkah terasa lebih lambat? Mengapa pintu-pintu yang dulu terbuka kini seolah enggan bergeser? Mengapa hati yang ingin tenang malah semakin bertanya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu muncul sebagai kalimat, terkadang hanya berupa tarikan napas yang lebih panjang dari biasanya, atau tatapan kosong yang tiba-tiba hadir di sela aktivitas. Dalam keheningan semacam itu, jiwa sebenarnya sedang berbicara. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya mengajak berhenti sejenak. Seperti sungai yang airnya mulai keruh, bukan karena sumbernya kering, tetapi karena dasar sungai terusik oleh langkah-langkah yang terlalu tergesa. Air perlu waktu untuk kembali jernih, bukan dengan diaduk, melainkan dengan dibiarkan tenang. Ada orang-orang yang di luar tampak baik-baik saja, namun di dalamnya menyimpan kelelahan yang tidak pernah dibagi. Ada yang tersenyum setiap hari, tetapi hatinya seperti menunggu sesuatu yang tidak tahu harus datang dari arah mana. Ada pula yang merasa dirinya berbeda, lebih peka, lebih mudah lelah oleh hiruk-pikuk, seakan jiwanya tidak sepenuhnya betah tinggal di dunia yang serba cepat ini. Mereka bukan lemah, hanya sedang mendengarkan lapisan terdalam dari dirinya sendiri. Rezeki sering dipahami sebagai sesuatu yang bergerak di luar diri, padahal ia juga berdenyut di dalam batin. Ia mengikuti alur kesadaran, menyesuaikan diri dengan ruang yang tersedia di hati. Ketika hati dipenuhi kegaduhan yang tak disadari, aliran itu menjadi sempit. Bukan tertutup, hanya menyempit. Seperti cahaya yang tetap ada di balik awan, namun tidak sepenuhnya sampai ke tanah karena langit sedang sarak. Di titik tertentu, jiwa mulai merasakan keinginan untuk menyepi, bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk pulang ke dalam diri. Ada dorongan lembut untuk memahami sesuatu yang selama ini terlewat. Bukan dengan berpikir keras, melainkan dengan merasakan lebih dalam. Seolah ada bagian diri yang ingin diakui keberadaannya, ingin didengarkan tanpa dihakimi, ingin disentuh dengan kelembutan yang sama seperti kita menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Sunyi yang muncul bukanlah musuh. Ia adalah ruang pertemuan. Di sanalah seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang bergerak maju, kadang tentang berhenti agar arah menjadi jelas. Dalam keheningan itu, suara-suara halus mulai terdengar. Bukan suara dari luar, melainkan getaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Getaran yang mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan tidak ada aliran yang benar-benar hilang. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah berada di persimpangan tanpa papan penunjuk. Jalan lama terasa tidak sepenuhnya salah, namun tidak lagi memberi ketenteraman. Jalan baru belum terlihat, tetapi ada keyakinan samar bahwa ia ada. Keyakinan itu tidak datang sebagai kepastian, melainkan sebagai rasa hangat di dada yang muncul tanpa alasan jelas. Rasa yang membuat seseorang bertahan, meski belum tahu harus melangkah kemana. Pada saat-saat seperti itu, jiwa menjadi lebih peka. Hal-hal kecil terasa lebih bermakna. Sebuah cahaya sore yang jatuh di lantai, suara angin yang menyentuh dedaunan, atau keheningan di antara dua detak jantung. Semua seakan berbicara dalam bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan. Bahasa yang langsung menyentuh rasa, bukan pikiran. Bahasa yang mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya rangkaian sebab dan akibat, tetapi juga tarian halus antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Rezeki, dalam makna yang lebih luas, sering datang mengikuti getaran batin. Ketika batin terlalu tegang, alirannya terasa berat. Ketika batin mulai melunak, alirannya menemukan jalan baru. Bukan karena dunia berubah drastis, melainkan karena cara jiwa menyambutnya menjadi berbeda.
Seperti tangan yang dulu mengepal, kini perlahan terbuka, memberi ruang bagi sesuatu untuk singgah. Ada kelelahan yang tidak berasal dari pekerjaan, tetapi dari perlawanan halus di dalam diri. Perlawanan terhadap rasa tidak pasti, terhadap keheningan yang tidak segera memberi jawaban. Namun justru di sanalah kebijaksanaan bekerja. Ia tidak hadir sebagai solusi instan, melainkan sebagai pemahaman yang tumbuh perlahan, seperti akar yang menembus tanah tanpa suara. Ketika seseorang mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang, ada ketenangan yang turun tanpa diundang. Ketenangan itu bukan berarti semua masalah lenyap, tetapi ada rasa percaya yang mulai bersemi. Percaya bahwa ada alur yang lebih besar dari sekadar rencana pribadi. Percaya bahwa apa yang tampak mandek mungkin sedang diarahkan ke jalur yang lebih selaras dengan kedalaman jiwa. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi sekadar permintaan, melainkan pertemuan. Bukan tentang meminta lebih banyak, tetapi tentang membuka diri untuk menerima dengan cara yang tak selalu sesuai bayangan. Ada keikhlasan yang lembut, bukan pasrah yang hampa, melainkan penerimaan yang penuh kesadaran. Seperti seseorang yang duduk di tepi sungai, tidak berusaha mengendalikan arus, tetapi belajar membaca geraknya. Kesadaran semacam ini tidak datang dengan gemuruh. Ia datang seperti embun pagi, hampir tak terasa, namun mengubah udara menjadi lebih segar. Perlahan, lapisan-lapisan batin yang tegang mulai melonggar. Rasa bersalah yang tak disadari mulai mencair. Harapan yang sempat meredup menemukan cahaya kecil untuk menyala kembali. Ada momen ketika seseorang menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar, hingga lupa mendengar. Terlalu fokus pada langkah ke depan, hingga melewatkan bisikan dari dalam. Ketika kesadaran itu muncul, tidak ada penyesalan yang keras, hanya senyum kecil yang lahir dari pengertian baru. Pengertian bahwa hidup tidak menolak siapapun, ia hanya mengajak berdamai dengan ritmenya sendiri. Dalam damai yang tumbuh pelan itu, jiwa mulai siap untuk melangkah lebih dalam. Bukan dengan tergesa, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan kehadiran penuh. Ada rasa siap untuk menyentuh hal-hal yang selama ini terlewat, untuk membuka pintu-pintu batin yang lama tertutup debu kesibukan. Bukan untuk mengubah diri menjadi sosok lain, tetapi untuk kembali menjadi diri yang lebih utuh. Dan ketika keheningan telah menjadi sahabat, ketika hati cukup lapang untuk menerima tanpa cemas, akan terasa bahwa ada jalan-jalan lembut yang menunggu untuk dikenali. Jalan-jalan yang tidak memaksa, tidak berisik, tetapi penuh makna. Seolah jiwa sendiri yang mengajak melangkah, satu tarikan napas demi satu tarikan napas, menuju kedalaman yang selama ini memanggil dengan sabar. 1. Istighfar sebagai jalan pulang yang membuka kembali aliran yang tersumbat. Istighfar bukan sekadar rangkaian kata yang diulang oleh lisan, melainkan gerak batin yang pelan-pelan. Membawa jiwa kembali ke titik asalnya. Ada kalanya seseorang merasa telah melakukan banyak hal dengan benar, namun tetap saja langkah hidup terasa berat. Dalam keadaan seperti itu, seringkali bukan dunia yang menutup pintu, melainkan hati yang tanpa sadar membawa beban lama. Beban itu bisa berupa penyesalan yang tidak disadari, rasa bersalah yang dipendam, atau kesedihan yang tak pernah benar-benar dilepaskan. Istighfar hadir bukan untuk menghakimi semua itu, tetapi untuk melembutkannya. Ketika istighfar diucapkan dengan kesadaran, ia seperti air yang mengalir ke celah-celah retakan batin. Ia tidak memaksa retakan itu hilang seketika, namun perlahan membersihkannya. Dalam proses itu, seseorang mulai merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena beban di dalam dada mulai berkurang. Jiwa yang tadinya tegang, pelan-pelan melonggar. Dan di ruang yang melonggar itulah, aliran rezeki menemukan jalannya kembali. Seringkali, rezeki terasa mandek bukan karena kekurangan usaha, melainkan karena hati terlalu penuh. Terlalu penuh oleh kekhawatiran, terlalu penuh oleh perbandingan dengan hidup orang lain, atau terlalu penuh oleh rasa ingin mengendalikan segalanya. Istighfar mengajarkan kerendahan hati yang lembut, bukan merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa tidak semua hal perlu dipikul sendirian. Ada kekuatan yang bekerja di luar jangkauan nalar, dan istighfar adalah cara jiwa mengetuk pintu kekuatan itu dengan penuh adab. Dalam keheningan istighfar, seseorang sering menemukan dirinya lebih jujur pada diri sendiri. Ada pengakuan batin bahwa tidak semua langkah sempurna, bahwa ada kekeliruan yang manusiawi. Pengakuan ini tidak melemahkan, justru membebaskan.
Seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban berat dari punggungnya setelah berjalan terlalu jauh. Saat beban itu turun, langkah menjadi lebih ringan, dan jalan yang sebelumnya terasa menanjak mulai terasa dapat dilalui. Di titik ini, rezeki mulai terasa bukan hanya sebagai hasil, tetapi sebagai respon. Respon dari semesta yang melihat hati sedang membersihkan dirinya. Tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat, kadang berupa ketenangan, kadang berupa pertemuan yang tak terduga, atau kemudahan kecil yang sebelumnya terlewat. Istighfar bekerja di wilayah yang halus, namun dampaknya menjalar ke seluruh kehidupan. 2. Sholat duha sebagai dialog sunyi antara harapan dan kepercayaan. Ada waktu ketika pagi telah berjalan, dunia mulai sibuk, namun jiwa masih mencari pijakan. Di saat seperti itu, sholat duha hadir sebagai ruang hening di tengah terang. Ia bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan perjumpaan sunyi antara harapan yang belum terwujud dan kepercayaan yang sedang diuji. Dalam gerakannya yang tenang, seseorang diajak untuk berhenti sejenak dari tuntutan dunia, dan kembali menyelaraskan diri dengan sumber segala kecukupan. Sholat duha mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari kerja keras yang melelahkan, tetapi juga dari ketenangan yang memurnikan niat. Saat seseorang berdiri, ruku, dan sujud dengan kesadaran penuh, ada pelepasan halus yang terjadi. Pelepasan dari rasa takut akan kekurangan, pelepasan dari kecemasan tentang masa depan. Di tempat itulah, kepercayaan tumbuh. Kepercayaan bahwa apa yang dibutuhkan akan datang pada waktunya, dengan cara yang paling sesuai. Dalam keheningan sholat duha, doa tidak selalu diucapkan dengan kata-kata panjang. Kadang hanya berupa rasa, berupa penyerahan yang lembut. Rasa itu seperti meletakkan harapan di telapak tangan yang terbuka, tanpa memaksa bagaimana ia harus terwujud. Dan justru dalam keterbukaan itulah, rezeki menemukan ruang untuk hadir. Karena rezeki tidak suka dipaksa, ia datang ketika disambut dengan keyakinan yang tenang. Banyak orang merasa, rezekinya sempit karena batinnya terlalu sibuk menghitung. Menghitung kekurangan, menghitung kemungkinan buruk, menghitung kegagalan yang belum terjadi. Sholat duha mengajak berhenti menghitung, dan mulai mempercayai. Bukan percaya tanpa usaha, tetapi percaya bahwa usaha yang dilakukan tidak berdiri sendiri. Ada tangan tak terlihat yang ikut menata hasilnya. Seiring waktu, sholat duha membentuk kepekaan baru. Seseorang menjadi lebih peka melihat peluang, lebih peka merasakan arah, dan lebih peka menyadari mana langkah yang perlu dilanjutkan dan mana yang perlu dilepaskan. Rezeki pun mulai terasa mengalir, bukan karena jumlahnya selalu besar, tetapi karena terasa cukup dan menenangkan. Dan dari rasa cukup itulah, kelimpahan sejati tumbuh. 3. Sedekah sebagai gerakan batin yang melonggarkan genggaman. Sedekah sering disalahpahami sebagai memberi ketika berlebih, padahal hakikat adalah melonggarkan genggaman ketika hati sedang diuji. Ada ketakutan halus yang sering bersembunyi di balik keinginan menimbun, ketakutan bahwa jika memberi, diri sendiri akan kekurangan. Sedekah hadir untuk menyentuh ketakutan itu dengan kelembutan, bukan untuk melawannya secara kasar, tetapi untuk mengajaknya berdamai. Ketika seseorang bersedekah dengan kesadaran, yang sebenarnya dilepaskan bukanlah harta, melainkan rasa takut. Rasa takut kehilangan, rasa takut tidak cukup, rasa takut masa depan yang tidak pasti. Dengan melepaskan sebagian, jiwa belajar bahwa hidup tidak runtuh karenanya. Justru seringkali, ada rasa lega yang muncul setelah memberi. Rasa lega karena hati tidak lagi terlalu menggenggam. Di tingkat batin, sedekah mengubah posisi diri. Dari pusat yang selalu menerima, menjadi bagian dari aliran yang memberi dan menerima. Aliran ini penting, karena rezeki bergerak seperti air. Jika ditahan terlalu kuat, ia menjadi keruh. Jika dibiarkan mengalir, ia tetap segar. Sedekah menjaga aliran itu tetap hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa hambatan rezeki seringkali berasal dari ketidakseimbangan batin. Terlalu fokus pada diri sendiri, hingga lupa bahwa hidup adalah jaringan saling terhubung. Sedekah mengingatkan keterhubungan itu, mengingatkan bahwa ada jiwa lain yang disentuh, ada doa yang mungkin terucap tanpa diketahui. Dan doa-doa itulah yang sering menjadi jalan pembuka yang tidak terduga. Sedekah tidak selalu berupa sesuatu yang besar. Bahkan hal kecil yang diberikan dengan ikhlas memiliki getaran yang luas. Getaran itu kembali dalam bentuk yang tidak selalu sama, namun selalu tepat. Kadang berupa pertolongan di saat sulit, kadang berupa ketenangan saat menghadapi ketidakpastian.
Dari sini, seseorang belajar bahwa rezeki tidak hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang mengalir melalui dirinya. 4. Membaca Al-Waqiah sebagai penyelarasan hati dengan janji kecukupan. Ada bacaan yang ketika dilantunkan, tidak hanya menyentuh telinga, tetapi juga menenangkan lapisan terdalam jiwa. Al-Waqiah bekerja di wilayah itu, bukan sebagai mantra, melainkan sebagai pengingat halus bahwa hidup ini memiliki tatanan yang lebih luas dari sekadar apa yang tampak hari ini. Ketika dibaca dengan kehadiran batin, ia menanamkan rasa percaya yang dalam terhadap kecukupan yang telah disiapkan. Dalam bacaan itu, jiwa diajak untuk melepaskan kecemasan akan masa depan. Kecemasan yang sering membuat seseorang terjaga di malam hari, memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Al-Waqiah mengalihkan perhatian dari ketakutan menuju kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturan yang rapi, meski tidak selalu mudah dipahami. Ketika seseorang rutin membacanya, ada perubahan halus dalam cara memandang hidup. Rezeki tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan panik, melainkan sesuatu yang akan ditemui ketika langkah selaras. Selaras dengan kejujuran, dengan kesabaran, dan dengan keikhlasan menerima proses. Dari keselarasan inilah, pintu-pintu yang sebelumnya terasa tertutup mulai menunjukkan celah. Bacaan ini juga mengajarkan kerendahan hati yang menenangkan. Mengingatkan bahwa apapun yang dimiliki hari ini bukan sepenuhnya hasil kendali pribadi. Kesadaran ini tidak membuat lemah, justru membuat hati lebih ringan. Hati yang ringan lebih mudah menerima, dan penerimaan adalah wadah terbaik bagi rezeki untuk mengalir. Seiring waktu, membaca Al-Waqiah menjadi seperti dialog sunyi antara jiwa dan sumber ketenangan. Dialog tanpa tuntutan, tanpa paksaan. Dari dialog itulah, keyakinan tumbuh. Keyakinan bahwa kecukupan bukan ilusi, bahwa aliran tidak benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu hati yang cukup tenang untuk menyadari bahwa ia sedang mengalir, dengan caranya sendiri. 5. Berbakti kepada orang tua sebagai kunci halus yang membuka pintu-pintu tak terlihat. Ada hubungan yang bekerja jauh melampaui logika sebab akibat, hubungan yang tidak selalu disadari pengaruhnya, namun getarannya merambat ke seluruh lapisan kehidupan. Hubungan itu terletak pada cara seseorang memperlakukan orang tuanya. Bukan sekadar sikap lahiriah, melainkan getaran batin yang tersembunyi di balik kata, nada suara, dan bahkan di balik diam. Ketika hubungan ini terjaga dengan kelembutan, ada aliran halus yang bergerak tanpa suara, menyentuh jalan hidup secara perlahan namun pasti. Berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi tentang menyelaraskan hati dengan sumber awal kehidupan. Dari merekalah napas pertama kali diterima, dari mereka pula doa-doa paling awal pernah terucap, meski mungkin tidak selalu terdengar. Doa-doa itu tidak hilang begitu saja. Ia tinggal, menunggu ruang di hati anaknya untuk kembali mengalir. Ketika hati tertutup oleh kesal, kecewa, atau luka lama yang tidak disadari, aliran itu menyempit. Bukan karena doa berhenti, tetapi karena jalannya terhalang. Ada banyak orang yang tidak merasa membenci orang tuanya, namun di dalam dirinya tersimpan jarak halus. Jarak yang lahir dari kata-kata yang tak pernah diucapkan, dari perasaan yang dipendam, dari harapan yang tak terpenuhi. Jarak ini tidak selalu tampak, namun ia memengaruhi batin. Dan batin yang terpisah dari sumber awalnya seringkali merasa kosong, meski dunia luar terlihat cukup. Ketika seseorang mulai melunakkan hatinya kepada orang tua, entah dengan kata, sikap, atau sekadar doa diam-diam, ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu tidak selalu langsung tampak di luar, tetapi terasa di dalam. Hati menjadi lebih lapang, emosi lebih stabil, dan pandangan hidup lebih jernih. Dari kejernihan itulah, keputusan-keputusan kecil menjadi lebih tepat, langkah-langkah menjadi lebih ringan, dan rezeki menemukan jalannya melalui cara-cara yang tidak disangka. Berbakti juga mengajarkan kerendahan hati yang sejati. Mengakui bahwa diri ini pernah kecil, pernah bergantung, pernah ditopang tanpa syarat. Kesadaran ini meluruhkan ego yang sering menjadi penghalang rezeki. Ego yang ingin selalu benar, ingin selalu diakui, ingin selalu unggul. Ketika ego melunak, hati menjadi tempat yang nyaman bagi kebaikan untuk singgah. Seringkali, kemudahan hidup datang setelah seseorang memperbaiki hubungan batinnya dengan orang tua, meski secara lahiriah tidak ada perubahan besar. Seolah ada simpul yang terurai, ada ikatan yang kembali selaras.
Dan dalam keselarasan itu, hidup bergerak lebih tenang, lebih mengalir, dan lebih terasa dipeluk oleh keberkahan yang tidak bersuara. 6. Memperbanyak solawat sebagai getaran lembut yang mempercepat jawaban. Solawat bukan hanya rangkaian pujian, ia adalah getaran cinta yang bekerja di wilayah yang sangat halus. Ketika solawat dilantunkan, hati sedang menyelaraskan dirinya dengan frekuensi kasih yang luas. Frekuensi ini tidak keras, tidak memaksa, namun daya tariknya kuat. Ia menarik pertolongan tanpa harus berteriak, mengundang kemudahan tanpa harus menuntut. Banyak doa yang terasa lama terjawab bukan karena tidak didengar, tetapi karena hati yang memanjatkan doa masih dipenuhi kegelisahan. Kegelisahan membuat doa terasa berat, seperti pesan yang dikirim dengan tangan gemetar. Solawat menenangkan kegelisahan itu. Ia membuat hati lebih stabil, lebih percaya, dan lebih siap menerima apapun bentuk jawaban yang datang. Ketika solawat menjadi kebiasaan, ada perubahan halus dalam batin. Seseorang menjadi lebih sabar tanpa merasa terpaksa, lebih ikhlas tanpa merasa kehilangan. Dalam keadaan batin seperti itu, rezeki tidak lagi harus dikejar dengan cemas. Ia datang mendekat karena disambut dengan ketenangan. Seperti tamu yang merasa nyaman memasuki rumah yang hangat, bukan rumah yang penuh kegaduhan. Solawat juga membersihkan niat. Banyak keinginan yang sebenarnya baik, namun tercampur oleh ambisi yang melelahkan. Dengan solawat, keinginan itu dimurnikan. Bukan dihilangkan, tetapi diarahkan. Dari arah yang lebih jernih inilah, langkah-langkah menjadi lebih selaras dengan jalan yang telah disiapkan. Dalam keheningan solawat, hati belajar mencintai tanpa syarat. Cinta yang tidak bergantung pada hasil. Dan cinta semacam ini memiliki kekuatan besar. Ia meluaskan ruang batin, membuat seseorang lebih mudah melihat peluang, lebih mudah menerima pertolongan, dan lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Dari rasa syukur itulah, aliran rezeki menguat tanpa disadari. 7. Doa pagi dan petang sebagai penataan ulang arah batin. Ada waktu-waktu tertentu di mana batin lebih terbuka, lebih peka, dan lebih jujur. Pagi dan petang adalah di antaranya. Di waktu-waktu itu, doa bekerja seperti kompas halus yang menata ulang arah jiwa. Bukan untuk mengubah takdir secara kasar, tetapi untuk menyelaraskan langkah dengan arus yang tepat. Doa pagi adalah penyerahan awal. Ia seperti membuka jendela sebelum hari dimulai, membiarkan cahaya masuk tanpa memilih-milih. Dalam doa ini, seseorang tidak sedang meminta dunia tunduk padanya, tetapi sedang menyiapkan dirinya untuk menjalani apapun yang datang dengan hati yang lapang. Hati yang lapang tidak mudah tersandung oleh hal kecil, dan dari situlah kemudahan sering muncul. Doa petang adalah pelepasan. Ia seperti menutup hari dengan lembut, melepaskan beban yang tidak perlu dibawa ke esok hari. Banyak rezeki terhambat bukan oleh kekurangan usaha, tetapi oleh beban emosi yang menumpuk dari hari ke hari. Doa petang meluruhkan beban itu, membuat jiwa lebih ringan saat beristirahat. Ketika pagi dan petang dijaga dengan doa yang sadar, hidup terasa lebih tertata meski tidak selalu mudah. Ada rasa ditemani, ada rasa tidak sendirian menghadapi ketidakpastian. Rasa inilah yang membuat seseorang berani melangkah tanpa terlalu takut gagal. Dan keberanian yang tenang seringkali membuka pintu-pintu yang tidak terlihat oleh mereka yang berjalan dengan cemas. Doa-doa ini bukan tentang banyaknya kata, melainkan kehadiran hati. Hati yang hadir membuat doa menjadi hidup. Doa yang hidup memiliki daya pengaruh yang luas, bukan hanya pada keadaan luar, tetapi juga pada cara seseorang merespons hidup. Dari respons yang lebih bijak itulah, rezeki mengalir dengan lebih selaras. 8. Menjaga hati dari prasangka sebagai pembersihan saluran batin. Ada penghalang rezeki yang sangat halus, namun pengaruhnya besar, yaitu prasangka yang dibiarkan tumbuh. Prasangka terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan. Prasangka ini sering bekerja tanpa disadari, membentuk cara pandang yang sempit. Ketika hati dipenuhi prasangka, aliran rezeki seperti melewati saluran yang kotor. Bukan tidak bisa lewat, tetapi terhambat. Menjaga hati dari prasangka bukan berarti menutup mata dari kenyataan, melainkan memilih untuk tidak mengotori batin dengan asumsi yang melelahkan. Ketika seseorang mulai melatih dirinya untuk berbaik sangka, ada ruang yang terbuka. Ruang untuk melihat kemungkinan baru, ruang untuk percaya bahwa tidak semua hal berakhir buruk. Prasangka sering lahir dari luka lama.
Luka yang belum sembuh membuat hati waspada berlebihan. Waspada ini pelan-pelan berubah menjadi penolakan terhadap hal-hal baik yang ingin masuk. Dengan melembutkan hati, luka itu tidak dipaksa hilang, tetapi diajak untuk sembuh perlahan. Dalam proses penyembuhan ini, jiwa menjadi lebih ramah terhadap kehidupan. Hati yang bersih dari prasangka memancarkan ketenangan. Ketenangan ini terasa oleh sekitar, meski tidak diucapkan. Orang-orang lebih mudah percaya, lebih mudah membantu, lebih mudah tergerak. Rezeki sering datang melalui perantara manusia, dan hati yang tenang adalah undangan yang paling halus. Ketika prasangka dilepaskan, hidup tidak serta-merta menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih ringan. Ringan untuk dijalani, ringan untuk diterima, dan ringan untuk disyukuri. Dalam keringanan itulah, aliran rezeki menemukan jalannya kembali, mengalir bukan sebagai kejutan besar, tetapi sebagai keberlanjutan yang menenangkan. Ada satu hal yang jarang disadari ketika seseorang telah berjalan cukup jauh dalam keheningan batinnya, bahwa perjalanan ini sebenarnya tidak pernah dimulai dari luar, dan tidak pula berakhir di sana. Ia selalu berputar, kembali, dan berlabuh di dalam diri. Seperti napas yang keluar lalu kembali masuk, seperti ombak yang menjauh dari pantai hanya untuk pulang dengan bentuk yang lebih lembut. Di titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikejar dengan tergesa, tidak ada lagi yang harus dipahami dengan paksa. Yang tersisa hanyalah kesadaran halus bahwa segala sesuatu sedang bekerja, meski tidak selalu terlihat. Jika sampai di sini hatimu terasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih lapang, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang mengenali getaran ini. Bukan karena kata-kata, bukan karena rangkaian kalimat, melainkan karena kejujuran rasa yang bertemu dengan kejujuran rasa. Jiwa selalu tahu kapan ia sedang disentuh dengan cara yang tepat. Ia tidak membutuhkan bukti, ia hanya membutuhkan kehadiran. Hidup tidak pernah benar-benar menutup pintu tanpa alasan. Terkadang yang tertutup bukan pintunya, melainkan mata batin yang terlalu lelah untuk melihat celah kecil di sisinya. Dalam kelelahan itu, manusia sering menyalahkan keadaan, waktu, atau bahkan dirinya sendiri. Padahal, ada fase-fase tertentu di mana hidup memang meminta kita untuk melambat, untuk berhenti sejenak, agar sesuatu yang lebih dalam bisa menyusul dari belakang. Rezeki, ketenangan, kemudahan, dan jawaban tidak selalu datang dengan suara keras. Seringkali ia hadir seperti embun di pagi hari, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menyegarkan seluruh daun. Jika seseorang terlalu sibuk menunggu hujan besar, ia bisa saja melewatkan embun yang sebenarnya ia butuhkan. Begitu pula dalam hidup, ada banyak pemberian yang luput dari perhatian karena tidak sesuai dengan harapan bentuknya. Ketika hati mulai belajar menerima dengan lembut, bukan menyerah, melainkan mempercayakan, hidup mulai menampakkan wajah lain. Wajah yang tidak tergesa, tidak mengancam, dan tidak menekan. Dari wajah inilah, ketenangan tumbuh. Dan dari ketenangan, kejernihan mengikuti. Kejernihan ini yang sering membuka jalan paling tak terduga. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa telah melakukan semuanya dengan benar, namun hasilnya belum juga tampak. Pada momen seperti itu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa usahamu sia-sia. Ada proses yang bekerja di lapisan yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun dirasakan oleh jiwa. Seperti benih yang lama tertanam sebelum akhirnya menembus tanah, ia membutuhkan waktu dalam gelap untuk menguatkan akarnya. Dalam sunyi itulah karakter dibentuk. Dalam penantian itulah kesabaran menemukan maknanya. Dan dalam keikhlasan itulah, pintu-pintu mulai mengenali siapa yang siap memasukinya. Tidak semua orang yang mengetuk langsung dibukakan, bukan karena ditolak, tetapi karena belum siap menerima apa yang ada di balik pintu itu. Jika hidupmu terasa berbeda akhir-akhir ini, jika hatimu lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, atau lebih sering mencari makna di balik peristiwa sederhana, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bertumbuh. Pertumbuhan ini tidak selalu nyaman, karena ia mengajak melepaskan lapisan lama yang sudah tidak selaras. Namun justru di sanalah kekuatan baru dibentuk. Tidak semua orang akan memahami jalan batin yang sedang kamu tempuh, dan itu tidak apa-apa. Perjalanan ini bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dibandingkan. Ia bersifat personal, intim, dan sunyi. Seperti dialog rahasia antara kamu dan kehidupan itu sendiri.
Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa jujur kamu hadir di setiap langkah. Ketika rasa syukur mulai hadir bahkan di tengah keterbatasan, ada perubahan besar yang sedang terjadi. Syukur bukan berarti puas dengan keadaan, melainkan mengakui bahwa ada kebaikan yang tetap hidup di dalamnya. Pengakuan ini melapangkan hati, dan hati yang lapang adalah ruang paling subur bagi keberkahan. Perlahan, tanpa kamu sadari, cara pandangmu terhadap hidup mulai berubah. Masalah tidak lagi selalu dilihat sebagai penghalang, tetapi sebagai pesan. Keterlambatan tidak lagi selalu dianggap kegagalan, tetapi sebagai penyesuaian waktu. Kehilangan tidak lagi semata-mata duka, tetapi ruang kosong yang menunggu diisi dengan pemahaman baru. Di titik ini, kamu tidak lagi berjalan sendirian, meski secara lahir tampak begitu. Ada ketenangan yang menemani, ada keyakinan yang tidak perlu diumumkan. Keyakinan itu tidak keras, tidak fanatik, tidak menuntut. Ia hanya ada, seperti denyut jantung yang setia bekerja tanpa perlu diperhatikan. Jika suatu hari nanti hidup kembali terasa berat, ingatlah bahwa kamu pernah sampai di ruang hening ini. Ruang di mana napas terasa lebih dalam, dan hati terasa lebih jujur. Kamu bisa kembali kapan saja, karena ruang ini tidak kemana-mana. Ia ada di dalam dirimu, menunggu untuk disadari kembali. Tidak ada jalan yang benar-benar salah selama kamu berjalan dengan kesadaran. Tidak ada proses yang sia-sia selama kamu hadir sepenuh hati. Bahkan luka pun memiliki perannya, mengajarkan kelembutan yang tidak bisa dipelajari dari kenyamanan. Dan setiap air mata yang jatuh dengan ikhlas, diam-diam menyirami benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi kekuatan. Biarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya, tanpa terlalu sering ditarik atau didorong. Ada irama yang lebih besar dari kehendak pribadi, dan ketika kamu selaras dengannya, hidup terasa lebih ramah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kamu berdiri di dalamnya menjadi lebih seimbang. Jika hari ini kamu masih merasa bertanya-tanya, tidak apa-apa. Pertanyaan adalah tanda bahwa hatimu hidup. Yang penting, jangan biarkan pertanyaan itu berubah menjadi penolakan terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang berjalan dengan ritmemu sendiri. Setiap orang memiliki waktunya, setiap jiwa memiliki jalannya. Tidak perlu terburu-buru sampai, karena apa yang benar-benar ditujukan untukmu tidak akan melewatkanmu. Ia mungkin berputar, mungkin melambat, tetapi ia akan menemukanmu saat hatimu cukup siap untuk menerimanya. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa semua penantian, semua keheningan, dan semua proses yang pernah terasa berat, ternyata membentuk ruang di dalam dirimu. Ruang yang kini mampu menampung lebih banyak cahaya, lebih banyak rasa syukur, dan lebih banyak ketenangan. Semoga setiap langkahmu ke depan terasa lebih ringan, bukan karena beban berkurang, tetapi karena hatimu semakin kuat. Semoga apapun yang mengalir ke dalam hidupmu membawa kedamaian, bukan kegelisahan. Dan semoga kamu selalu ingat, bahwa di balik setiap sunyi, selalu ada makna yang sedang menunggu untuk dipahami dengan lembut. Kadang rezeki tidak benar-benar berhenti, ia hanya menunggu hati yang cukup hening untuk mendengarkan arah alirannya. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa tetap berjalan seperti biasa, namun di dalam dada muncul jeda yang tak bernama. Bukan kesedihan yang tajam, bukan pula kegembiraan yang memuncak, melainkan ruang sunyi yang pelan-pelan melebar. Di tengah keramaian, ada perasaan seolah berdiri sendiri. Di tengah rutinitas, ada bisikan halus yang tak terdengar oleh siapapun selain diri sendiri. Pada momen seperti itu, banyak hal yang biasanya terasa ringan mendadak menjadi berat, dan sesuatu yang dulu mengalir lancar kini seakan tertahan tanpa penjelasan. Bukan karena usaha berkurang, bukan pula karena doa berhenti terucap. Justru seringkali, ketika seseorang telah melakukan begitu banyak hal, ada rasa heran yang diam-diam muncul. Mengapa langkah terasa lebih lambat? Mengapa pintu-pintu yang dulu terbuka kini seolah enggan bergeser? Mengapa hati yang ingin tenang malah semakin bertanya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu muncul sebagai kalimat, terkadang hanya berupa tarikan napas yang lebih panjang dari biasanya, atau tatapan kosong yang tiba-tiba hadir di sela aktivitas. Dalam keheningan semacam itu, jiwa sebenarnya sedang berbicara. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya mengajak berhenti sejenak. Seperti sungai yang airnya mulai keruh, bukan karena sumbernya kering, tetapi karena dasar sungai terusik oleh langkah-langkah yang terlalu tergesa.
Air perlu waktu untuk kembali jernih, bukan dengan diaduk, melainkan dengan dibiarkan tenang. Ada orang-orang yang di luar tampak baik-baik saja, namun di dalamnya menyimpan kelelahan yang tidak pernah dibagi. Ada yang tersenyum setiap hari, tetapi hatinya seperti menunggu sesuatu yang tidak tahu harus datang dari arah mana. Ada pula yang merasa dirinya berbeda, lebih peka, lebih mudah lelah oleh hiruk-pikuk, seakan jiwanya tidak sepenuhnya betah tinggal di dunia yang serba cepat ini. Mereka bukan lemah, hanya sedang mendengarkan lapisan terdalam dari dirinya sendiri. Rezeki sering dipahami sebagai sesuatu yang bergerak di luar diri, padahal ia juga berdenyut di dalam batin. Ia mengikuti alur kesadaran, menyesuaikan diri dengan ruang yang tersedia di hati. Ketika hati dipenuhi kegaduhan yang tak disadari, aliran itu menjadi sempit. Bukan tertutup, hanya menyempit. Seperti cahaya yang tetap ada di balik awan, namun tidak sepenuhnya sampai ke tanah karena langit sedang sarak. Di titik tertentu, jiwa mulai merasakan keinginan untuk menyepi, bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk pulang ke dalam diri. Ada dorongan lembut untuk memahami sesuatu yang selama ini terlewat. Bukan dengan berpikir keras, melainkan dengan merasakan lebih dalam. Seolah ada bagian diri yang ingin diakui keberadaannya, ingin didengarkan tanpa dihakimi, ingin disentuh dengan kelembutan yang sama seperti kita menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Sunyi yang muncul bukanlah musuh. Ia adalah ruang pertemuan. Di sanalah seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang bergerak maju, kadang tentang berhenti agar arah menjadi jelas. Dalam keheningan itu, suara-suara halus mulai terdengar. Bukan suara dari luar, melainkan getaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Getaran yang mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan tidak ada aliran yang benar-benar hilang. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah berada di persimpangan tanpa papan penunjuk. Jalan lama terasa tidak sepenuhnya salah, namun tidak lagi memberi ketenteraman. Jalan baru belum terlihat, tetapi ada keyakinan samar bahwa ia ada. Keyakinan itu tidak datang sebagai kepastian, melainkan sebagai rasa hangat di dada yang muncul tanpa alasan jelas. Rasa yang membuat seseorang bertahan, meski belum tahu harus melangkah kemana. Pada saat-saat seperti itu, jiwa menjadi lebih peka. Hal-hal kecil terasa lebih bermakna. Sebuah cahaya sore yang jatuh di lantai, suara angin yang menyentuh dedaunan, atau keheningan di antara dua detak jantung. Semua seakan berbicara dalam bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan. Bahasa yang langsung menyentuh rasa, bukan pikiran. Bahasa yang mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya rangkaian sebab dan akibat, tetapi juga tarian halus antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Rezeki, dalam makna yang lebih luas, sering datang mengikuti getaran batin. Ketika batin terlalu tegang, alirannya terasa berat. Ketika batin mulai melunak, alirannya menemukan jalan baru. Bukan karena dunia berubah drastis, melainkan karena cara jiwa menyambutnya menjadi berbeda. Seperti tangan yang dulu mengepal, kini perlahan terbuka, memberi ruang bagi sesuatu untuk singgah. Ada kelelahan yang tidak berasal dari pekerjaan, tetapi dari perlawanan halus di dalam diri. Perlawanan terhadap rasa tidak pasti, terhadap keheningan yang tidak segera memberi jawaban. Namun justru di sanalah kebijaksanaan bekerja. Ia tidak hadir sebagai solusi instan, melainkan sebagai pemahaman yang tumbuh perlahan, seperti akar yang menembus tanah tanpa suara. Ketika seseorang mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang, ada ketenangan yang turun tanpa diundang. Ketenangan itu bukan berarti semua masalah lenyap, tetapi ada rasa percaya yang mulai bersemi. Percaya bahwa ada alur yang lebih besar dari sekadar rencana pribadi. Percaya bahwa apa yang tampak mandek mungkin sedang diarahkan ke jalur yang lebih selaras dengan kedalaman jiwa. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi sekadar permintaan, melainkan pertemuan. Bukan tentang meminta lebih banyak, tetapi tentang membuka diri untuk menerima dengan cara yang tak selalu sesuai bayangan. Ada keikhlasan yang lembut, bukan pasrah yang hampa, melainkan penerimaan yang penuh kesadaran. Seperti seseorang yang duduk di tepi sungai, tidak berusaha mengendalikan arus, tetapi belajar membaca geraknya. Kesadaran semacam ini tidak datang dengan gemuruh. Ia datang seperti embun pagi, hampir tak terasa, namun mengubah udara menjadi lebih segar. Perlahan, lapisan-lapisan batin yang tegang mulai melonggar. Rasa bersalah yang tak disadari mulai mencair.
Harapan yang sempat meredup menemukan cahaya kecil untuk menyala kembali. Ada momen ketika seseorang menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar, hingga lupa mendengar. Terlalu fokus pada langkah ke depan, hingga melewatkan bisikan dari dalam. Ketika kesadaran itu muncul, tidak ada penyesalan yang keras, hanya senyum kecil yang lahir dari pengertian baru. Pengertian bahwa hidup tidak menolak siapapun, ia hanya mengajak berdamai dengan ritmenya sendiri. Dalam damai yang tumbuh pelan itu, jiwa mulai siap untuk melangkah lebih dalam. Bukan dengan tergesa, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan kehadiran penuh. Ada rasa siap untuk menyentuh hal-hal yang selama ini terlewat, untuk membuka pintu-pintu batin yang lama tertutup debu kesibukan. Bukan untuk mengubah diri menjadi sosok lain, tetapi untuk kembali menjadi diri yang lebih utuh. Dan ketika keheningan telah menjadi sahabat, ketika hati cukup lapang untuk menerima tanpa cemas, akan terasa bahwa ada jalan-jalan lembut yang menunggu untuk dikenali. Jalan-jalan yang tidak memaksa, tidak berisik, tetapi penuh makna. Seolah jiwa sendiri yang mengajak melangkah, satu tarikan napas demi satu tarikan napas, menuju kedalaman yang selama ini memanggil dengan sabar. 1. Istighfar sebagai jalan pulang yang membuka kembali aliran yang tersumbat. Istighfar bukan sekadar rangkaian kata yang diulang oleh lisan, melainkan gerak batin yang pelan-pelan membawa jiwa kembali ke titik asalnya. Ada kalanya seseorang merasa telah melakukan banyak hal dengan benar, namun tetap saja langkah hidup terasa berat. Dalam keadaan seperti itu, seringkali bukan dunia yang menutup pintu, melainkan hati yang tanpa sadar membawa beban lama. Beban itu bisa berupa penyesalan yang tidak disadari, rasa bersalah yang dipendam, atau kesedihan yang tak pernah benar-benar dilepaskan. Istighfar hadir bukan untuk menghakimi semua itu, tetapi untuk melembutkannya. Ketika istighfar diucapkan dengan kesadaran, ia seperti air yang mengalir ke celah-celah retakan batin. Ia tidak memaksa retakan itu hilang seketika, namun perlahan membersihkannya. Dalam proses itu, seseorang mulai merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena beban di dalam dada mulai berkurang. Jiwa yang tadinya tegang, pelan-pelan melonggar. Dan di ruang yang melonggar itulah, aliran rezeki menemukan jalannya kembali. Seringkali, rezeki terasa mandek bukan karena kekurangan usaha, melainkan karena hati terlalu penuh. Terlalu penuh oleh kekhawatiran, terlalu penuh oleh perbandingan dengan hidup orang lain, atau terlalu penuh oleh rasa ingin mengendalikan segalanya. Istighfar mengajarkan kerendahan hati yang lembut, bukan merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa tidak semua hal perlu dipikul sendirian. Ada kekuatan yang bekerja di luar jangkauan nalar, dan istighfar adalah cara jiwa mengetuk pintu kekuatan itu dengan penuh adab. Dalam keheningan istighfar, seseorang sering menemukan dirinya lebih jujur pada diri sendiri. Ada pengakuan batin bahwa tidak semua langkah sempurna, bahwa ada kekeliruan yang manusiawi. Pengakuan ini tidak melemahkan, justru membebaskan. Seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban berat dari punggungnya setelah berjalan terlalu jauh. Saat beban itu turun, langkah menjadi lebih ringan, dan jalan yang sebelumnya terasa menanjak mulai terasa dapat dilalui. Di titik ini, rezeki mulai terasa bukan hanya sebagai hasil, tetapi sebagai respon. Respon dari semesta yang melihat hati sedang membersihkan dirinya. Tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat, kadang berupa ketenangan, kadang berupa pertemuan yang tak terduga, atau kemudahan kecil yang sebelumnya terlewat. Istighfar bekerja di wilayah yang halus, namun dampaknya menjalar ke seluruh kehidupan. 2. Sholat duha sebagai dialog sunyi antara harapan dan kepercayaan. Ada waktu ketika pagi telah berjalan, dunia mulai sibuk, namun jiwa masih mencari pijakan. Di saat seperti itu, sholat duha hadir sebagai ruang hening di tengah terang. Ia bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan perjumpaan sunyi antara harapan yang belum terwujud dan kepercayaan yang sedang diuji. Dalam gerakannya yang tenang, seseorang diajak untuk berhenti sejenak dari tuntutan dunia, dan kembali menyelaraskan diri dengan sumber segala kecukupan. Sholat duha mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari kerja keras yang melelahkan, tetapi juga dari ketenangan yang memurnikan niat. Saat seseorang berdiri, ruku, dan sujud dengan kesadaran penuh, ada pelepasan halus yang terjadi. Pelepasan dari rasa takut akan kekurangan, pelepasan dari kecemasan tentang masa depan. Di tempat itulah, kepercayaan tumbuh.
Kepercayaan bahwa apa yang dibutuhkan akan datang pada waktunya, dengan cara yang paling sesuai. Dalam keheningan sholat duha, doa tidak selalu diucapkan dengan kata-kata panjang. Kadang hanya berupa rasa, berupa penyerahan yang lembut. Rasa itu seperti meletakkan harapan di telapak tangan yang terbuka, tanpa memaksa bagaimana ia harus terwujud. Dan justru dalam keterbukaan itulah, rezeki menemukan ruang untuk hadir. Karena rezeki tidak suka dipaksa, ia datang ketika disambut dengan keyakinan yang tenang. Banyak orang merasa, rezekinya sempit karena batinnya terlalu sibuk menghitung. Menghitung kekurangan, menghitung kemungkinan buruk, menghitung kegagalan yang belum terjadi. Sholat duha mengajak berhenti menghitung, dan mulai mempercayai. Bukan percaya tanpa usaha, tetapi percaya bahwa usaha yang dilakukan tidak berdiri sendiri. Ada tangan tak terlihat yang ikut menata hasilnya. Seiring waktu, sholat duha membentuk kepekaan baru. Seseorang menjadi lebih peka melihat peluang, lebih peka merasakan arah, dan lebih peka menyadari mana langkah yang perlu dilanjutkan dan mana yang perlu dilepaskan. Rezeki pun mulai terasa mengalir, bukan karena jumlahnya selalu besar, tetapi karena terasa cukup dan menenangkan. Dan dari rasa cukup itulah, kelimpahan sejati tumbuh. 3. Sedekah sebagai gerakan batin yang melonggarkan genggaman. Sedekah sering disalahpahami sebagai memberi ketika berlebih, padahal hakikat adalah melonggarkan genggaman ketika hati sedang diuji. Ada ketakutan halus yang sering bersembunyi di balik keinginan menimbun, ketakutan bahwa jika memberi, diri sendiri akan kekurangan. Sedekah hadir untuk menyentuh ketakutan itu dengan kelembutan, bukan untuk melawannya secara kasar, tetapi untuk mengajaknya berdamai. Ketika seseorang bersedekah dengan kesadaran, yang sebenarnya dilepaskan bukanlah harta, melainkan rasa takut. Rasa takut kehilangan, rasa takut tidak cukup, rasa takut masa depan yang tidak pasti. Dengan melepaskan sebagian, jiwa belajar bahwa hidup tidak runtuh karenanya. Justru seringkali, ada rasa lega yang muncul setelah memberi. Rasa lega karena hati tidak lagi terlalu menggenggam. Di tingkat batin, sedekah mengubah posisi diri. Dari pusat yang selalu menerima, menjadi bagian dari aliran yang memberi dan menerima. Aliran ini penting, karena rezeki bergerak seperti air. Jika ditahan terlalu kuat, ia menjadi keruh. Jika dibiarkan mengalir, ia tetap segar. Sedekah menjaga aliran itu tetap hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa hambatan rezeki seringkali berasal dari ketidakseimbangan batin. Terlalu fokus pada diri sendiri, hingga lupa bahwa hidup adalah jaringan saling terhubung. Sedekah mengingatkan keterhubungan itu, mengingatkan bahwa ada jiwa lain yang disentuh, ada doa yang mungkin terucap tanpa diketahui. Dan doa-doa itulah yang sering menjadi jalan pembuka yang tidak terduga. Sedekah tidak selalu berupa sesuatu yang besar. Bahkan hal kecil yang diberikan dengan ikhlas memiliki getaran yang luas. Getaran itu kembali dalam bentuk yang tidak selalu sama, namun selalu tepat. Kadang berupa pertolongan di saat sulit, kadang berupa ketenangan saat menghadapi ketidakpastian. Dari sini, seseorang belajar bahwa rezeki tidak hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang mengalir melalui dirinya. 4. Membaca Al-Waqiah sebagai penyelarasan hati dengan janji kecukupan. Ada bacaan yang ketika dilantunkan, tidak hanya menyentuh telinga, tetapi juga menenangkan lapisan terdalam jiwa. Al-Waqiah bekerja di wilayah itu. Bukan sebagai mantra, melainkan sebagai pengingat halus bahwa hidup ini memiliki tatanan yang lebih luas dari sekadar apa yang tampak hari ini. Ketika dibaca dengan kehadiran batin, ia menanamkan rasa percaya yang dalam terhadap kecukupan yang telah disiapkan. Dalam bacaan itu, jiwa diajak untuk melepaskan kecemasan akan masa depan. Kecemasan yang sering membuat seseorang terjaga di malam hari, memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Al-Waqiah mengalihkan perhatian dari ketakutan menuju kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturan yang rapi, meski tidak selalu mudah dipahami. Ketika seseorang rutin membacanya, ada perubahan halus dalam cara memandang hidup. Rezeki tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan panik, melainkan sesuatu yang akan ditemui ketika langkah selaras. Selaras dengan kejujuran, dengan kesabaran, dan dengan keikhlasan menerima proses. Dari keselarasan inilah, pintu-pintu yang sebelumnya terasa tertutup mulai menunjukkan celah. Bacaan ini juga mengajarkan kerendahan hati yang menenangkan. Mengingatkan bahwa apapun yang dimiliki hari ini bukan sepenuhnya hasil kendali pribadi.
Kesadaran ini tidak membuat lemah, justru membuat hati lebih ringan. Hati yang ringan lebih mudah menerima, dan penerimaan adalah wadah terbaik bagi rezeki untuk mengalir. Seiring waktu, membaca Al-Waqiah menjadi seperti dialog sunyi antara jiwa dan sumber ketenangan. Dialog tanpa tuntutan, tanpa paksaan. Dari dialog itulah, keyakinan tumbuh. Keyakinan bahwa kecukupan bukan ilusi, bahwa aliran tidak benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu hati yang cukup tenang untuk menyadari bahwa ia sedang mengalir, dengan caranya sendiri. 5. Berbakti kepada orang tua sebagai kunci halus yang membuka pintu-pintu tak terlihat. Ada hubungan yang bekerja jauh melampaui logika sebab akibat, hubungan yang tidak selalu disadari pengaruhnya, namun getarannya merambat ke seluruh lapisan kehidupan. Hubungan itu terletak pada cara seseorang memperlakukan orang tuanya. Bukan sekadar sikap lahiriah, melainkan getaran batin yang tersembunyi di balik kata, nada suara, dan bahkan di balik diam. Ketika hubungan ini terjaga dengan kelembutan, ada aliran halus yang bergerak tanpa suara, menyentuh jalan hidup secara perlahan namun pasti. Berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi tentang menyelaraskan hati dengan sumber awal kehidupan. Dari merekalah napas pertama kali diterima, dari mereka pula doa-doa paling awal pernah terucap, meski mungkin tidak selalu terdengar. Doa-doa itu tidak hilang begitu saja. Ia tinggal, menunggu ruang di hati anaknya untuk kembali mengalir. Ketika hati tertutup oleh kesal, kecewa, atau luka lama yang tidak disadari, aliran itu menyempit. Bukan karena doa berhenti, tetapi karena jalannya terhalang. Ada banyak orang yang tidak merasa membenci orang tuanya, namun di dalam dirinya tersimpan jarak halus. Jarak yang lahir dari kata-kata yang tak pernah diucapkan, dari perasaan yang dipendam, dari harapan yang tak terpenuhi. Jarak ini tidak selalu tampak, namun ia memengaruhi batin. Dan batin yang terpisah dari sumber awalnya seringkali merasa kosong, meski dunia luar terlihat cukup. Ketika seseorang mulai melunakkan hatinya kepada orang tua, entah dengan kata, sikap, atau sekadar doa diam-diam, ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu tidak selalu langsung tampak di luar, tetapi terasa di dalam. Hati menjadi lebih lapang, emosi lebih stabil, dan pandangan hidup lebih jernih. Dari kejernihan itulah, keputusan-keputusan kecil menjadi lebih tepat, langkah-langkah menjadi lebih ringan, dan rezeki menemukan jalannya melalui cara-cara yang tidak disangka. Berbakti juga mengajarkan kerendahan hati yang sejati. Mengakui bahwa diri ini pernah kecil, pernah bergantung, pernah ditopang tanpa syarat. Kesadaran ini meluruhkan ego yang sering menjadi penghalang rezeki. Ego yang ingin selalu benar, ingin selalu diakui, ingin selalu unggul. Ketika ego melunak, hati menjadi tempat yang nyaman bagi kebaikan untuk singgah. Seringkali, kemudahan hidup datang setelah seseorang memperbaiki hubungan batinnya dengan orang tua, meski secara lahiriah tidak ada perubahan besar. Seolah ada simpul yang terurai, ada ikatan yang kembali selaras. Dan dalam keselarasan itu, hidup bergerak lebih tenang, lebih mengalir, dan lebih terasa dipeluk oleh keberkahan yang tidak bersuara. 6. Memperbanyak solawat sebagai getaran lembut yang mempercepat jawaban. Solawat bukan hanya rangkaian pujian, ia adalah getaran cinta yang bekerja di wilayah yang sangat halus. Ketika solawat dilantunkan, hati sedang menyelaraskan dirinya dengan frekuensi kasih yang luas. Frekuensi ini tidak keras, tidak memaksa, namun daya tariknya kuat. Ia menarik pertolongan tanpa harus berteriak, mengundang kemudahan tanpa harus menuntut. Banyak doa yang terasa lama terjawab bukan karena tidak didengar, tetapi karena hati yang memanjatkan doa masih dipenuhi kegelisahan. Kegelisahan membuat doa terasa berat, seperti pesan yang dikirim dengan tangan gemetar. Solawat menenangkan kegelisahan itu. Ia membuat hati lebih stabil, lebih percaya, dan lebih siap menerima apapun bentuk jawaban yang datang. Ketika solawat menjadi kebiasaan, ada perubahan halus dalam batin. Seseorang menjadi lebih sabar tanpa merasa terpaksa, lebih ikhlas tanpa merasa kehilangan. Dalam keadaan batin seperti itu, rezeki tidak lagi harus dikejar dengan cemas. Ia datang mendekat karena disambut dengan ketenangan. Seperti tamu yang merasa nyaman memasuki rumah yang hangat, bukan rumah yang penuh kegaduhan. Solawat juga membersihkan niat. Banyak keinginan yang sebenarnya baik, namun tercampur oleh ambisi yang melelahkan. Dengan solawat, keinginan itu dimurnikan.
Bukan dihilangkan, tetapi diarahkan. Dari arah yang lebih jernih inilah, langkah-langkah menjadi lebih selaras dengan jalan yang telah disiapkan. Dalam keheningan solawat, hati belajar mencintai tanpa syarat. Cinta yang tidak bergantung pada hasil. Dan cinta semacam ini memiliki kekuatan besar. Ia meluaskan ruang batin, membuat seseorang lebih mudah melihat peluang, lebih mudah menerima pertolongan, dan lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Dari rasa syukur itulah, aliran rezeki menguat tanpa disadari. 7. Doa pagi dan petang sebagai penataan ulang arah batin. Ada waktu-waktu tertentu di mana batin lebih terbuka, lebih peka, dan lebih jujur. Pagi dan petang adalah di antaranya. Di waktu-waktu itu, doa bekerja seperti kompas halus yang menata ulang arah jiwa. Bukan untuk mengubah takdir secara kasar, tetapi untuk menyelaraskan langkah dengan arus yang tepat. Doa pagi adalah penyerahan awal. Ia seperti membuka jendela sebelum hari dimulai, membiarkan cahaya masuk tanpa memilih-milih. Dalam doa ini, seseorang tidak sedang meminta dunia tunduk padanya, tetapi sedang menyiapkan dirinya untuk menjalani apapun yang datang dengan hati yang lapang. Hati yang lapang tidak mudah tersandung oleh hal kecil, dan dari situlah kemudahan sering muncul. Doa petang adalah pelepasan. Ia seperti menutup hari dengan lembut, melepaskan beban yang tidak perlu dibawa ke esok hari. Banyak rezeki terhambat bukan oleh kekurangan usaha, tetapi oleh beban emosi yang menumpuk dari hari ke hari. Doa petang meluruhkan beban itu, membuat jiwa lebih ringan saat beristirahat. Ketika pagi dan petang dijaga dengan doa yang sadar, hidup terasa lebih tertata meski tidak selalu mudah. Ada rasa ditemani, ada rasa tidak sendirian menghadapi ketidakpastian. Rasa inilah yang membuat seseorang berani melangkah tanpa terlalu takut gagal. Dan keberanian yang tenang seringkali membuka pintu-pintu yang tidak terlihat oleh mereka yang berjalan dengan cemas. Doa-doa ini bukan tentang banyaknya kata, melainkan kehadiran hati. Hati yang hadir membuat doa menjadi hidup. Doa yang hidup memiliki daya pengaruh yang luas, bukan hanya pada keadaan luar, tetapi juga pada cara seseorang merespons hidup. Dari respons yang lebih bijak itulah, rezeki mengalir dengan lebih selaras. 8. Menjaga hati dari prasangka sebagai pembersihan saluran batin. Ada penghalang rezeki yang sangat halus, namun pengaruhnya besar, yaitu prasangka yang dibiarkan tumbuh. Prasangka terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap kehidupan. Prasangka ini sering bekerja tanpa disadari, membentuk cara pandang yang sempit. Ketika hati dipenuhi prasangka, aliran rezeki seperti melewati saluran yang kotor. Bukan tidak bisa lewat, tetapi terhambat. Menjaga hati dari prasangka bukan berarti menutup mata dari kenyataan, melainkan memilih untuk tidak mengotori batin dengan asumsi yang melelahkan. Ketika seseorang mulai melatih dirinya untuk berbaik sangka, ada ruang yang terbuka. Ruang untuk melihat kemungkinan baru, ruang untuk percaya bahwa tidak semua hal berakhir buruk. Prasangka sering lahir dari luka lama. Luka yang belum sembuh membuat hati waspada berlebihan. Waspada ini pelan-pelan berubah menjadi penolakan terhadap hal-hal baik yang ingin masuk. Dengan melembutkan hati, luka itu tidak dipaksa hilang, tetapi diajak untuk sembuh perlahan. Dalam proses penyembuhan ini, jiwa menjadi lebih ramah terhadap kehidupan. Hati yang bersih dari prasangka memancarkan ketenangan. Ketenangan ini terasa oleh sekitar, meski tidak diucapkan. Orang-orang lebih mudah percaya, lebih mudah membantu, lebih mudah tergerak. Rezeki sering datang melalui perantara manusia, dan hati yang tenang adalah undangan yang paling halus. Ketika prasangka dilepaskan, hidup tidak serta-merta menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih ringan. Ringan untuk dijalani, ringan untuk diterima, dan ringan untuk disyukuri. Dalam keringanan itulah, aliran rezeki menemukan jalannya kembali, mengalir bukan sebagai kejutan besar, tetapi sebagai keberlanjutan yang menenangkan. Ada satu hal yang jarang disadari ketika seseorang telah berjalan cukup jauh dalam keheningan batinnya, bahwa perjalanan ini sebenarnya tidak pernah dimulai dari luar, dan tidak pula berakhir di sana. Ia selalu berputar, kembali, dan berlabuh di dalam diri. Seperti napas yang keluar lalu kembali masuk, seperti ombak yang menjauh dari pantai hanya untuk pulang dengan bentuk yang lebih lembut. Di titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikejar dengan tergesa, tidak ada lagi yang harus dipahami dengan paksa. Yang tersisa hanyalah kesadaran halus bahwa segala sesuatu sedang bekerja, meski tidak selalu terlihat.
Jika sampai di sini hatimu terasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih lapang, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang mengenali getaran ini. Bukan karena kata-kata, bukan karena rangkaian kalimat, melainkan karena kejujuran rasa yang bertemu dengan kejujuran rasa. Jiwa selalu tahu kapan ia sedang disentuh dengan cara yang tepat. Ia tidak membutuhkan bukti, ia hanya membutuhkan kehadiran. Hidup tidak pernah benar-benar menutup pintu tanpa alasan. Terkadang yang tertutup bukan pintunya, melainkan mata batin yang terlalu lelah untuk melihat celah kecil di sisinya. Dalam kelelahan itu, manusia sering menyalahkan keadaan, waktu, atau bahkan dirinya sendiri. Padahal, ada fase-fase tertentu di mana hidup memang meminta kita untuk melambat, untuk berhenti sejenak, agar sesuatu yang lebih dalam bisa menyusul dari belakang. Rezeki, ketenangan, kemudahan, dan jawaban tidak selalu datang dengan suara keras. Seringkali ia hadir seperti embun di pagi hari, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menyegarkan